95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Bondan di sore hari ini, tepatnya pukul 16 lewat 11 menit ya teman-teman Pro 2 di hari apa hari ini ya? Hari Selasa. Hari Selasa 30 Desember 2025 ya teman-teman Pro 2. Nah, di sore hari ini, sore ceria seperti biasa nih, kedatangan bintang tamu gestar kita yang tentunya pasti ada prestasinya. Nggak mungkin kita undang yang kosong gitu ya. Ada prestasinya. Nah, dia adalah Duta Humas Unimal tahun 2025 dan juga sebagai mahasiswa PMM atau mahasiswa magang di 2024 di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, sore hari ini kita udah kedatangan Eri Ardiansah Sinaga. Selamat sore Eri. Selamat sore Bang. Oke, Eri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bang. Semoga selalu sehat ya Eri. Gimana? Aku mau ngobrol ini dulu deh. Gimana, ada bencana kemarin? Eri lagi di mana? Lagi kuliah atau? Di bencana kemarin itu habis balik dari rumah sakit itu Bang. Habis dari balik rumah sakit itu kan, di rumah sakit itu hampir kurang lebih seminggu. Nah begitu keluar dari rumah sakit itu kan sebelum keluar dari rumah sakit itu hujan terus kan Bang. Jadi kayak itu baju ada yang masih di jemuran, itu belum diangkat karena pingsan di kampus kan Bang. Jadi kayak begitu keluar dari rumah sakit itu posisi udah banjir. Udah dari Krukuh ke kos-kosan itu udah banjir, cuman belum terlalu parah. Bahkan nggak terpikir kalau ada bencana besar yang bakal terjadi ke depan gitu Bang. Jadi kayak begitu sampai di kos, istirahat kan sampai malam. Begitu malam di depan itu udah kayak arung jeram Bang. Di depan kos itu kayak udah arung jeram itu kayak hah, ini kok udah banjir kok tinggi kali nih, karena pertama kali di kos itu ada banjir segitu banyak Bang. Segitu tingginya. Bahkan di kos itu kan segini. Itu jalan itu segini, bahkan udah segini itu airnya. Jadi wah nggak kepikiran sih Bang kalau ada. Di depan kosnya Eri itu seberapa tinggi? Secara sentimeter atau meternya? Sedengkul orang dewasa Bang. Itu berarti kosnya udah di tempat yang tinggi ya? Iya, udah di tempat yang tinggi. Bahkan depan rumah kan ada rumah warga. Itu udah kebanjiran Bang. Udah warga belum sempat nempati banjir, belum sempat ngangkati barang. Jadi kayak udah kena banjir duluan. Jadi diselamatkan apa yang bisa diselamatkan aja sih Bang, ke bawah depan. Berarti kemarin alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bang, bener banget. Eri ini nggak ada kerugian gitu ya, nggak ada kerugian secara material ya. Di hari kedua sih Bang. Di hari kedua itu karena naik lagi kan begitu banjir itu hujan itu kan nggak reda-reda tuh. Sampai besoknya itu air naik. Naiknya itu udah sampai ke kos. Sampai ke kos itu naik. Masuk ke kamar. Jadi karena udah prepare dari yang arung jeram tadi pertama kali, kayak wah ini kayak udah feel-nya itu udah kayaknya nggak bener nih. Terus juga kan itu ada yang PT Arun yang kebakar tuh, yang meledak gitu. Kayak ini udah nggak bener nih. Bahkan orang tua udah nelpon nih kan udah denger juga nih Bang. Iya bener banget Bang. Kayak udah denger duluan. Bahkan orang tua yang tahu banjir bandangnya itu dari orang tua duluan. Kayak abang bisa pulang aja nggak? Di sana kan ada kebakaran juga. Takutnya nanti banjir juga gitu kan. Jadi kalau bisa pulang aja langsung gitu kan. Jadi udah naikin barang-barang duluan ke atas kamar mandi Bang. Jadi udah naikin barang, udah prepare mau pulang, udah telepon bus atau travel yang dari sini, ternyata udah di close. Udah di close karena di Tamyong ternyata udah ditutup akses untuk pulang gitu. Jadi kayak wah ini gimana, apakah kepung atau kayak mana, ini nggak tahu itu karena belum pernah terpikirkan untuk bisa terkena dampak bencana sendiri Bang. Jadi kayak nggak pernah di hidup ini kebayangkan untuk terkena banjir aja itu kayak nggak pernah gitu kan Bang. Jadi kayak wah ini harus gimana nih orang tua ya, kita di sini kan bisa survive karena sama teman-teman kos lain kan pada kejebak banjir juga. Jadi kayak masih bisa lah ngobrol-ngobrol sama mereka di atas, kan ada lantai 2 Bang. Jadi main-main ke atas gitu. Terus juga orang tua yang sibuk, kayak mana keadaan di sana, kalau misalnya bisa pulang bahkan disuruh naik pesawat. Dan itu baru denger di Bandara Maliku Saleh itu tiket untuk ke Medannya itu aja berapa juta gitu Bang. Naik karena kan kayak penerbangan di Maliku Saleh kan nggak yang setiap jam ada gitu. Setiap hari cuman jamnya kan jam tertentu aja, cuma satu kali penerbangan. Gitu. Nah, tapi cukup beruntung ya, karena coba bayangin kalau di hari pertama Eri langsung pergi ke arah timur gitu. Ke arah timur benar Pak. Arah timur gitu, terus tiba-tiba air makin tinggi, terus kita nggak tahu, karena aku kemarin juga sempet ngecek di sosial media kan banyak
travel agent, terus juga bus dan juga mobil-mobil pribadi juga bahkan banyak gitu kan, yang tiba-tiba dia lagi perjalanan terus tiba-tiba banjir datang gitu kan. Bingung juga kan sampai akhirnya kalau Iya, sampai iya. terjebak di Benar, jalan kan orang tua makin khawatir, Iya, benar. koneksi terputus kan. Nah, Alhamdulillah. itu ada temen dari kampus juga masih maba dia. Itu kena, Bang. Dia Oh. dia pas Eri masih di rumah sakit dia udah pulang. Dia memutuskan untuk pulang sama teman-teman yang lainnya itu, dan sampai di Aceh Tamiang mereka ya nggak bisa lewat. Busnya itu udah masuk air kan. Jadi mereka disuruh turun untuk ke tempat pengungsian, tapi karena udah beberapa hari ya mereka di dalam mobil itu untuk mencoba menahan. Kalau nggak salah 5 hari atau lebih gitu, Bang. Jadi karena mereka kayak kalau di sini aja bakal lebih parah nanti bakal kenanya gitu kan, Bang. Jadi mereka itu memutuskan untuk jalan kaki dari Aceh Tamiang ke perbatasan. Itu mereka nggak tahu jalannya dari mana. Itu Eri lihat dari story-nya, Eri dengar dari orangnya telepon gitu kan, Bang. Jadi kalian kayak mana? Apa ada nggak ada yang di tempat kalian lewatnya apa nggak kena banjir juga gitu? Jadi mereka nerobos dari hutan-hutan, Bang. Bahkan ketemu keluarga yang satu keluarga itu udah ngungsi di kayak di sawit, terus ada rel. Jadi di pinggir rel itu mereka ngungsi. Di situ udah nggak kena banjir. Itu yang sebelum banjir tinggi. Kemungkinan sekarang udah kena juga kemarin itu kan. Karena kan sempet tinggi banget itu sampai atap rumah sampai... juga kan, Bang. Jadi itu mereka jalan rame-rame itu sampai ke perbatasan itu dengan bawa tas, nggak bawa apa, ya udah bawa diri sama bawa handphone aja untuk ngabarin orang tua. Jadi begitu dengar, jadi barang-barang kalian di mobil itu gimana? Ada uangnya yang hilang, ada yang apa nggak tahu, karena kan kita nggak tahu kan keadaan di sana juga lagi chaos-chaosnya gitu kan, Bang. Jadi udah nggak kepikiran lagi situ. Yang penting mereka ada di telepon putra busnya sendiri untuk ambil barang yang masih tertinggal di bus gitu kan. Kalau masih bisa diselamatin dibawa pulang, kalau misalnya nggak bisa diselamatin ya udah ditinggal aja, nggak apa-apa katanya gitu. Jadi ya memang ya udah yang penting mereka pulang, karena 6 hari dari sini ke sana yang biasanya cuma 8 jam 8 ini jam. 6 hari lebih, Bang. Jadi kayak ada untungnya juga ya nggak jadi pulang kemarin tuh. Kalau misalnya jadi pulang apa nggak baru dari rumah sakit terus di tempat kayak gitu, apa nggak makin Ya, dan orang tua tentunya lebih khawatir lagi ya, karena iya benar, Pak. telepon gitu misalnya dapat sinyal telepon mak lagi di Tamiang atau di mana, seberapa khawatirnya orang tua kita. Dan bersyukurlah Eri ya karena kosnya nggak kebanjiran parah kan, yang kedua nggak jadi pulang juga ke Siantar. Dan buat teman-teman Pro 2 ini ternyata Eri ini orang Siantar gitu ya, aku jelasin ya. Kenapa kok Eri tadi dari Aceh pergi disuruh pulang kampung? Nah, Eri ini adalah orang Siantar gitu. Nah, dia jadi duta humas di Universitas Malikus Saleh, Pak. 2025 ya. Oke, nah boleh diceritain nggak Eri gimana awal prosesnya nih? Aku denger tadi kayak bukan denger sih, kita sempat ngobrol di belakang. Eri ini adalah mahasiswa teknik sistem informasi gitu. Seberapa langkanya dan seberapa jarangnya gitu kan anak teknik masuk menjadi duta. Jangankan jadi duta, masuk menjadi kandidat untuk daftar aja itu kayaknya hampir minim sekali mahasiswa yang mau gitu. Boleh diceritain nggak Eri sebagai mahasiswa teknik nih? Nah bener, Bang, karena awalnya itu Eri itu nggak ada kepikiran untuk niat untuk menjadi duta, seorang duta, bahkan nggak ada kepikiran, bahkan kayak apa sih duta-duta ini gitu kan, kerjanya apa sih gitu kan, kok kayak hektik banget, asal ada event-event itu kan kayak mereka yang paling hektik gitu bisa dibilang gitu kan. Sampai awal mula tertarik untuk ikut duta-duta ini itu di Duta Jelajah Nusantara. Itu pulang dari PMM, Bang, karena di teman-teman PMM ini banyak banget yang berkesinambungan di duta-dutaan ini, Bang. Jadi kayak ternyata dengar dari cerita mereka tuh kayak keren, bisa ngobrol orang dengan santai gitu kan. Apalagi banyak orang yang sekarang susah untuk belajar public speaking, kayak aku nggak pede nih ngomong sama ini, aku nggak pede nih ngomong sama ini, kalau ngomong sama ini tuh gimana ya cara biar relax ngobrol kayak kita ini, enjoy gini kan, Bang. Jadi kayak banyak orang yang bilang, nanya-nanya itu gimana sih bisa public speaking kayak gitu biar bisa santai ngobrol sama orang gitu kan. Jadi mulai kepikiran juga, aku bisa nggak ya kayak mereka gitu kan. Nah setelah pulang dari PMM itu, aku ikut duta-duta sebelum dari duta humas ini. Aku udah ikut di duta jelajah Nusantara, Pak. Jadi itu kayak duta jelajah itu kayak dari bawahannya naungan Youth Space Innovation. Jadi aku nih iseng, gimana ya ikut ini nggak ya, karena itu di situ, Bang, aku kerja juga part time di sini, part time sekalian kuliah. Jadi kayak
aku orangnya nggak bisa tenang bang, nggak bisa anteng di emang kos. orangnya nggak bisa diem Nggak di bisa diem di kos rumah bener ya. Bang. Jadi kayak aku kuliah, aku kerja di situ, terus aku pengen ikut yang lain, kayak memang bener-bener kalau bisa seluruh dunia ini dikerjain mungkin bisa kali dikerjain gitu Bang. Jadi uh, lewat di beranda Instagram postingan dari Youth Space Innovation, kayak tiba-tiba kayak tertuju nih, apa aku ikut ini aja ya. Terus aku kirim ke teman aku yang duta juga, duta kedokteran hewan di UB Brawijaya. Jadi Dwi, ini bagus nggak ya ikut-ikut kayak gini gitu kan. Boleh coba aja gitu kan, karena dia duta siswa Medan kemarin itu Bang, sampai nasional juga. Jadi aku tanya-tanya ke dia, itu apa aja yang harus dipersiapkan, aku apa aja yang harus diapakan, ditambah lagi itu sulit nggak ya, karena kan aku membagi waktu juga nih Bang, antara kuliah, kerja, dan itu kuliah itu dari pagi dari jam 8 sampai jam 3, dari jam 3 sampai jam 12 itu aku kerja. Jadi kayak aku harus bisa nih, bisa nggak ya aku ikut ini gitu kan, dia sela-sela kesibukan aku yang benar-benar padat banget nih Bang gitu kan. Ditambah itu semester-semester yang hektik-hektiknya, semester 5 itu kayak anak teknik lah iya ya. bener ya Bang, kan? anak teknik sewajarnya anak teknik aja lah gitu yang kan. pulang itu kayaknya tidur pun Bener. tugas nih belum dikerjain, ada praktek ini nih yang belum Tidur aja dikerjain kayak gitu tenang gitu kan, kayak dibayang-bayangin tugas gitu kan Bang. Bahkan tidur pun kayak kepikiran tugas, besok ada tugas apa gitu kan. Jadi aku tanya dia, udah daftar aja dulu gitu kan, kalau nggak nyoba kapan lagi gitu kan Bang. Aku inget banget kalau nggak nyoba itu kapan lagi, dia bilang kayak gitu. Jadi aku daftar sambil aku kerja. Jadi sampai di tahap wawancara itu aku pengumumannya itu ya sama kawan-kawan kerja gitu kan. Jadi mereka juga ikut senang gitu kan. Lolos sampai sini. Dan terakhirnya itu pengumuman grand finalis. Di pengumuman grand finalis itu kayak aku lagi ada duka juga dari temen kuliah itu, ada yang kecelakaan di Batupat sampai meninggal itu kan Bang. Jadi kayak aku antara bahagia, senang, sedih itu campur Bang. Jadi kayak mana ini dihubungin bahwa udah meninggal dunia di tempat gitu kan Bang. Jadi kayak aku juga dapat berita senengnya juga. Jadi itu belum dapat senengnya dulu, kayak masih bingung nih Bang. Terus aku datengin tempat temanku yang udah meninggal, abang tingkat dari aku. Habis dari situ aku kan balik lagi nih ke tempat kerja. Jadi kayak aku baru situ seneng-senengnya, itu udah posisi udah jam close, aku baru seneng-seneng gitu, kayak masih bingung kayak aku seneng apa enggak ya ini, kayak karena masih sedih. Terus aku kabarin ke prodi, ke Prodi juga bahwa aku lolos ke sana. Itu aku tanya, aku kan bawa nama kampus, delegasi kampus, aku ingin majuin proposal. Nah sampai ternyata dapat kabar sakit lagi dari keluarga. Adikku yang paling kecil itu kan sakit itu di Duta Jelajah Nusantara ini, banyak berita sedihnya sebenarnya sih Bang. Di samping pengumuman itu. Jadi adik aku yang paling kecil itu kan bisa dibilang adik kesayanganku Bang. Jadi dia sakit, itu aku udah hampir mau berangkat ke Bali. Itu grand finalnya itu di Bali, di acaranya itu di Bali, acara puncaknya itu di Bali gitu kan. Jadi aku kalau misalnya aku mengutamakan egoku ini, kayak kapan lagi bisa ke Bali gitu kan. Kayak siapa sih yang nggak mau ke Bali, karena kemarin itu di PMM itu kayak cancel ke Bali gara-gara nggak dikasih sama pihaknya, karena takut ada hal-hal di luar tanggung jawab kan lingkupnya hanya di Jawa Timur ya. Jadi kayak kapan lagi aku ke Bali nih. Tapi kayak aku sedih lihat kabar adikku, kayak nggak mungkin aku senang-senang sementara keluarga aku lagi sedih gitu kan. Jadi kayak terakhirnya aku putuskan untuk berhenti di grand finalis Duta Jelajah Nusantara gitu Bang. Di Duta Jelajah Nusantara ini bukan karena gugur karena ini ya, karena nggak ikut ya. Iya Bang. Jadi kayak aku memutuskan untuk mundur gitu kan. Jadi kayak terus aku tanya sama pihak Youth Space-nya apakah aku masih bisa dapat penghargaan gitu. Tetap bisa. Ternyata alhamdulillah tetap bisa. Aku dapat sesnya, aku dapat penghargaan juga, dapat pin Jelajah Nusantaranya itu juga tetap dikirim ke rumah. Cuman kalau misalnya memang nggak bisa untuk dilanjutin ya nggak apa-apa gitu. Tapi bakal diajak kegiatan-kegiatan kalau ada dari Youth Space Innovation-nya gitu. Oke, berarti sampai sekarang ini masih bekerja sama juga dengan Youth Bener Space Bang, itu ya? ini lagi kemarin ada yang terbaru, batch yang selanjutnya gitu. Oke, berarti ini ikut ini juga ya, ikut mentoring kayak bener, gitu bener, ya. Gitu. Oke. Nah, pas kemarin di Jelajah Nusantara itu apa tesnya atau seleksinya kayak gimana? Kalau di seleksinya itu kayak lebih ke esai sih Bang, kayak esai Nusantara gitu. Apa sih yang kalian tahu tentang Jelajah Nusantara, tentang ragamnya Nusantara di Indonesia ini?
Jadi kayak aku Tunggu, mengangkat. tunggu. Aku masih bingung nih. Ada jelajah Nusantara, ada ragam Nusantara. Nah, di Jelajah itu Nusantara kan dutanya ini, masing-masing kan? iya bang, benar. Nah, itu sebenarnya beda. Kita di Duta Jelajah Nusantara itu di dalam itu membahas keberagaman Nusantara gitu bang. Jadi di dalam itu ada Oke. beragam-beragam Nusantara gitu kan. Jadi berbagai orang yang memasukkan ke esainya itu tentang keberagaman Nusantara di daerahnya. Aku mengangkat tema Ulos sama Danau Toba gitu. Jadi bahkan aku dari SD, SMP, SMA itu emang udah bawa ulos. Aku sampai punya ulos sendiri tuh bang, satu itu dari SD. Karena ikut Rondang Bintang, ada namanya di di kabupaten aku Simalungun. Itu ada namanya event Rondang Bintang tahunan. Jadi kayak aku sampai punya ulos sendiri karena kayak aku diajakin nih event itu kesenian tari bang, tari tortor, sampai lomba mewakili kecamatan Bosar Maligas, itu kecamatan aku. Jadi kayak aku bawa nama ulos itu sambil ngisi esai itu kayak inget-inget dejavu kan bang, dari SD aku bawa nama ulos ini, bawa ulos ini sampai sekarang ke kuliahan ini. Ulos itu masih aku simpan gitu bang. Karena dari situlah aku belajar kesenian, belajar keberagaman itu dari situlah yang bisa membawa aku sampai sekarang ini gitu bang. Bahkan kayak di setiap momenku itu aku pasti pakai ulos. Di setiap kayak grand final atau keadaan Identitas apapun, lah ya. identitas gue itu kayak selalu aku bawa ulos itu bang gitu. Oke, kalau setelah dari jelajah Nusantara itu tadi kan sangat disayangkan sih sebetulnya, tapi keputusan yang sangat dewasa Iya, gitu iya, karena benar, Pak. keluarga gitu kan. Nah, setelah itu kan Eri mencoba lagi nih menjadi duta humas di Unimal. Iya. Kalau itu gimana prosesnya? Nah kalau di Duta Humas Unimal itu sendiri kita prosesnya itu berbagai proses. Yang pertama itu ada video perkenalan. Membuat video perkenalan tentang humas. Apa sih yang dikenal tentang humas, visi misi apa sih yang akan dibawakan nantinya kalau misalnya terpilih sebagai duta humas, apa sih yang dikenal dari sosok duta humas sendiri, itu apa sih yang bisa dikenal dari duta humas itu sendiri gitu. Jadi aku buat video perkenalan ya, yang aku bilang di video perkenalan ini sebenarnya kayak yang abang bilang, di teknik ini sebenarnya kan jarang banget orang berkesinambungan di dunia duta-dutaan ini, Duta-dutaan, kayak ya. tentang duta ini tuh jarang banget, memang bener banget. Karena aku juga daftar di duta humas ini tuh bisa dibilang terpaksa dan antara terpaksa ataupun tidak gitu bang. Jadi kayak di duta humas ini sendiri itu ada perpanjangan pendaftaran, bahkan sampai perpanjangan pendaftaran aku belum daftar bang. Itu aku mendaftar hamin berapa jam setelah kelas kuliah selesai, aku ada yang yakin, ada namanya Mbak Ida bang. Dia yang bantu tag video, dia yang bantuin aku shot foto, shot video. Itu kayak kami berdua itu shot foto itu kayak panas-panasan di kampus. Itu kayak nggak mungkin aku berhenti di sini sementara ada orang yang udah bantuin aku, udah se-effort itu untuk ngebantuin aku kan bang. Jadi kayak oke, aku daftar di maghrib. Setelah maghrib itu aku editing video. Di jam 22 titik sekian gitu aku baru upload video. Itu kayak 20 di jam 00 itu kan udah close itu. Itu ya. kayak hamin berapa jam itu memang udah tutup pendaftaran gitu bang. Jadi kayak wah, ternyata di beberapa jam sebelum itu kalau misalnya aku memutuskan untuk itu, mungkin aku nggak jadi Eri yang sekarang sih bang. Karena banyak banget di tahap itu kayak menurut aku itu kayak gerbang antara aku, kalau misalnya aku nggak daftar itu sebelumnya, mungkin aku bakal nggak jadi yang sekarang sih bang. Dan cukup banyak perubahan yang aku rasakan, mulai dari seluruhnya kayak pertemanan ataupun lingkungan sekarang ya, aku ini kayak lebih terarah aja sih bang. Kayak kita bisa kenal orang-orang yang seharusnya kita mungkin kalau misalnya nggak ada jadi aku yang sekarang, aku mungkin nggak akan bakal kenal. Aku mungkin nggak akan berdiri di RRI Pro 2 yang sekarang ini mungkin kalau misalnya aku nggak memutuskan untuk aku tidak mendaftar di Duta Humas itu. Jadi setelah dari tag video, aku kayak kayaknya nggak lolos karena aku lihat video-video yang teman-teman yang lain yang mendaftar bang. Jadi di situ kayak wah, ada ini berapa keren saingan banget. Eri? Itu kemarin ada 20-an orang. Itu cewek cowok campur. Jadi kayak video mereka wah kayaknya aku ngejagoin ini nih. Kayaknya dia yang menang nih gitu kan bang. Aku pilih-pilih sendiri. Bahkan aku Cukup nggak pesimis yakin. ya. Cukup pesimis gitu bang. Jadi kayaknya aku nggak bisa deh menang karena mereka prestasinya ada yang sebelumnya ikut duta, sementara aku kemarin ikut duta aja mundur gitu bang. Kayak mana ya? Apa aku kalah atau gimana ya? Aku paling takut namanya kegagalan bang. Itu takut banget namanya gagal, kayak misalnya wah
kalau misalnya dia menang sih kayaknya dia lebih worth it untuk menang sebenarnya karena aku lihat dari pencapaiannya. Tapi kembali lagi aku yang kayak gini video aku scroll kan Bang di behind the scene-nya kan aku edit itu. Kayak wah banyak yang support aku gitu kan, banyak dari keluarga juga support untuk daftar ini gitu kan, teman-teman yang lain juga support gitu kayak mereka aja support aku, kenapa aku nggak support diri aku sendiri gitu kan Bang. Jadi terakhirnya oke, ikuti aja alurnya. Setelah itu kita diundang di namanya ada sesi forum group discussion. Itu sesi forum group discussion itu sebenarnya bisa dibilang itu menjebak. Sesi forum paling menjebak gitu Bang. Karena forum group discussion pasti kayak sekedar diskusi ya kan Bang. Iya. Sekedar diskusi antara sesama peserta gitu kan. Tapi ternyata kita di dalam itu kita diberikan challenge. Yang dimana kita kan belum kenal nih satu sama lain. Mungkin ada yang udah saling kenal tapi mungkin nggak semua kenalnya. Jadi kita dibagi challenge untuk memecahkan satu case. Kita dikasih satu case, gimana cara kita menyelesaikan masalah case itu tersebut gitu. Masih ingat nggak case-nya apa itu? Masih Bang, masih ingat banget itu kita suruh memecahkan case jika ada di Universitas Maluku Saleh itu sendiri ada mahasiswa asing, terus dia mendapatkan diskriminasi. Diskriminasi tentang kan mahasiswa asing itu kan beda sih culture-nya dengan kita yang di sini, termasuk di Aceh sendiri itu beda dengan daerah-daerah lain kan Bang. Jadi kayak gimana cara kalian mengatasi diskriminasi tersebut terhadap mahasiswa asing. Nah, jadi case yang kami pilih itu bisa dibilang cukup menjebak. Kalau misalnya kita melindungi mahasiswa asingnya, kita bakal terjatuh. Kita juga nggak boleh ngikutin yang dimana kita di sini kan bersyariat, hukumnya syariat. Ya, mahasiswa asing itu belum tentu di Islam culture-nya itu Islam semua gitu kan. Jadi kayak kita harus bisa buat ini make sense. Balance. Dua-dua ini balance antara culture-nya Aceh, culture-nya Indonesia dengan asing gitu. Ya. Jadi kami mungkin bakal sebelum mengikuti dia datang ke sini, kami mungkin bakal mengedukasi masyarakat ataupun mahasiswa di kampus itu sendiri. Bahkan kita nggak menutup kemungkinan untuk sesama suku aja kita bisa saling bully kan Bang. Bahkan jadi kita gimana caranya buat mengatasi hal tersebut. Jadi kami memilih untuk mengadakan mungkin ada bazar culture di mana itu di situ ada beberapa negara ataupun dari asingnya sendiri sama lokalnya sendiri. Jadi saling bersatu gitu kan Bang. Jadi kayak kita bisa belajar nih suku dari orang lain, culture dari negara orang lain, dan juga orang lain bisa belajar nih tentang gimana kita di sini, gimana kita di Indonesia gitu kan Bang. Jadi kayak dari situ udah nih kita udah membuat sampai dikasih kertas besar, kita buat gambaran-gambarannya apa-apa aja. Oh berarti tunggu aku potong sorry ya. Di dalam case itu diselesaikan secara kelompok atau personal? Kelompok Bang. Jadi kita dibagi 3 kelompok. Jadi kan itu beda-beda nih, beda-beda kepala nih. Menyatukan beberapa kepala untuk jadi satu kepala itu susah. Jadi alhamdulillahnya kelompok yang aku pilih tuh termasuk unik-unik orang-orangnya karena beda-beda daerah juga kan. Sampai ada satu orang itu namanya Perdi, itu orangnya kocak Bang. Dia bisa dibilang orangnya keras karena memang orang Batak asli. Jadi tapi dia bukan keras yang arogan. Dia paham situasi di mana dia bakal ngejokes, di mana dia bakal keras, di mana dia bakal ini. Jadi kayak kami di situ beragam-ragam di situ. Jadi memutuskan ini siapa yang bakal membahas tentang ini, siapa yang membahas tentang ini tuh kayak kami bersatu di situ. Jadi setelah digambarin di kertas yang besar itu kami seperti presentasi. Nah, di sini letak diujinya tentang forum group discussion itu. Jadi kami kemarin mayoritas ada beberapa mahasiswa fakultas hukum. Yang dimana kita tahu hukum ini kayak orangnya tukang debat, tukang apa segala macam. Jadi kayak di situ ternyata jurinya bilang ini bukan forum debat. Jadi kayak kami presentasikan. Kayak seperti biasa setelah presentasi kelompok itu ada sesi tanya jawab. Nah, salahnya kami di situ adalah kami membuat sesi tanya jawab ini menjadi sesi debat yang dimana itu sebenarnya nggak diperbolehkan dalam sesi grup diskusi karena itu sama-sama untuk memecahkan masalah, bukan untuk beradu argumen gitu Bang. Jadi kayak ya udah kalian dikasih case untuk memecahkan masalah bersama, bukan sebagai untuk debat gitu Bang. Jadi namanya ini forum group discussion, bukan forum debat discussion gitu kan Bang. Jadi ternyata di situ kami baru tahu, oh iya ternyata bener ya, kayak kami saling adu argumen.
kayak saya dengan si ini gitu kan, beradu argumen. Yang sebenarnya tujuan awalnya itu sebenarnya sama-sama mau mengkritik Memecahkan sama ya. memberikan masukan sebenarnya. Masukan. Cuman cara kami membungkus masukan tersebut itu mungkin salah gitu. Oke. Jadi di situ lumayan banyak yang terjebak, termasuk saya sendiri kayak, wah iya ya ternyata salah ya ternyata kalau misalnya kita buat forum group discussion ini sebagai sarana Ajang untuk untuk debat, debat, ya. bener Pak. Nah setelah dari situ kita ada 2 hari yang langsung agenda langsung, yang kedua harinya baru grand final. Oh, Nah. berarti dari kelompok itu langsung ada sistem gugurnya atau Belum gimana? Bang, itu di hari puncaknya, di hari ketiganya itu lah, di hari keduanya. Heeh. Di hari keduanya itu baru kita ketahuin siapa yang itu belum langsung gugur. Kita pilih ada nominasi 8 besar. Nah dari 8 besar baru itu baru kita sebelum masuk ke 8 besar itu di hari ketiganya itu baru kita masuk ke wawancara. Nah di wawancara inilah kita itu ada penilaian-penilaian dari berbagai dewan juri, dan dewan jurinya itu bukan dari Unimal sendiri. Bukan dari Unimal ya? Bukan dari Unimal. Yang bahkan bisa dibilang ya, aku bahkan cukup mengakuin bahwa Duta Humas Unimal ini termasuk ajang yang fair. Karena tidak ada ikut campurnya panitia ataupun bahkan dari humasnya sendiri itu tidak ada ikut campur. Benar-benar orang yang paham tentang penilaian tersebut. Misalnya kayak jurnalistik. Itu ada Pak Ai, kami bilangnya Pak Ai itu ya memang dia paham gitu, bukan kami ambil dari kayak kadang kan ada satu organisasi ataupun satu perlombaan yang memang mengambil salah satu juri yang mungkin intern dari orang atau gimana gitu intern ya. dari dalam itunya sendiri kan Iya. Bang. Jadi dan di Humas itu nggak ada, bahkan aku memang benar-benar mengakuin dan beberapa temanku mengakuin cukup fair, ajangnya cukup fair, bahkan kayak juri-jurinya itu ada dari IAIN, ada dari jurnalis, ada dari psikolog, dari ini apa dinas kebudayaan ACK, Kebudayaan, ya. nama kakaknya aku lupa. Oke. Jadi dia membahas tentang pemulia jame. Apakah itu pemulia jame gitu kan? Yang dimana Eri sendiri orang luar Nggak orang paham luar ya. yang nggak paham tentang pemulia jame kan Bang. Jadi kayak wah apa ya pemulia jame, kan itu dikasih judul besarnya aja waktu di grup itu malam harinya itu dikasih judul besar tentang juri yang akan membahas ini. Di situ aku baru cari ini pemulia jame ini apa ya. Terus aku tanya nih sama yang orang Aceh, ternyata pemulia jame itu adalah kebudayaan di mana orang Aceh sendiri ini akan memuliakan tamu. Pemulia jame itu memuliakan tamu. Jadi di keadaan apapun ya seperti yang saya rasakan sekarang, di saat kita datang berkunjung ke tempat teman-teman aku yang orang Aceh sendiri itu pasti ada jamuan Bang. Ada jamuan, bahkan di saat yang keadaan sekarang Aceh yang di saat ada bencana ini sekarang, bahkan beberapa influencer juga kaget bahwa di saat mereka kena bencana itu mereka Kekurangan masih bisa sapangan gitu ya. mereka masih bisa menyediakan apa yang bisa mereka sediain. Itu salut banget Bang. Bahkan kayak aku lihat mungkin kalau misalnya mereka nggak memikirkan aku nggak bisa makan ya, kalau misal aku nggak mau ngasih orang ini biar orang itu aja cari makan sendiri. Seharusnya kalau mereka memikirkan ego mereka sendiri di saat keadaan kayak gitu, siapa yang enggak gitu kan Bang. Di mana keluarganya belum makan atau yang lain belum makan, ngapain mikir orang lain gitu kan. Karena kan jangka panjang bencana ini kan udah hampir 1 bulan lebih. Udah 1 bulan lebih. Udah 1 bulan lebih kan Bang. Jadi kayak kalau mereka memikirkan itu sendiri sebenarnya nggak masalah, karena mereka juga dampak yang mereka rasakan itu sebenarnya lebih dari itu. Mereka harus bisa ini aku simpan untuk keluarga aku. Kalau ada orang datang ya udah biarin aja mereka cari sendiri gitu. Seharusnya bisa kayak gitu. Tapi yang aku salutkan itu masyarakat Aceh ini masih memegang teguh kultur itu sendiri, kayak salut sih Bang kayak gitu. Itu jadi, berarti Eri itu belajarnya dadakan ya. Iya belajar dadakan Bang, itu Hamin besoknya udah grand final, bisa dibilang grand final. Kayak aku baru malamnya hubungi temanku, apa ya pemulia jame ini, karena baru dengar banget di situ Bang, pemulia jame itu apa ya gitu kan. Jadi kalau yang lain penilaian jurnalis, penilaian bahasa Inggris, penilaian yang lainnya itu kayak ya udahlah bisanya itu mengalir aja gitu. Cuman kayak terintit dengan pemulia jame ini apa ya, kayak karena benar-benar baru dengar. Bahkan temanku yang lain, finalis yang lain itu nanya, kau udah tahu nggak tentang pemulia jame itu apa gitu kan Bang. Jadi kayak kami sama-sama bingung. Terakhir kami saling tanya sama. Oh berarti beberapa finalis Aceh juga bukan dari Aceh gitu? Bukan dari Aceh Bang, bener. Kayak ada yang kayak Ferdi yang teman aku itu sendiri itu dari Siantar juga, satu daerah dengan aku. Tapi dia lebih kental lagi logat Bataknya itu bener-bener kelihatan banget gitu Bang. Jadi ada yang dari Binjai, ada dari lain-lain, banyak di situ disatukan di finalis Duta Humas itu sendiri. Di 8 orang itu ya? Bener Bang. Jadi kayak kami setelah dari wawancara itu barulah pengumuman
untuk yang lanjutkan ke 8 besar. Jadi itu ada 4 pasang. Ada cewek cowok, jadi totalnya 8 orang. 8 orang gitu. ya. Bukan 8 cewek, bukan 8 cowok, tapi 4 cewek, 4 cowok gitu. Jadi setelah dari situ aku nggak expect kalau memang bener-bener pesimis orangnya gitu. Jadi kayak pesimis tapi takut kegagalan ya. dia antara pesimis takut gagal tapi nggak mau gagal gitu. Jadi kayak wah ini kalau dilihat-lihat kan wawancara mereka kayak begitu masuk ruangan itu santai gitu kan. Tapi kayak kalau aku pikir lah aku kan juga kayak gini. Aku begitu kan kami dari satu ruangan itu keluar untuk mendatangin juri-jurinya masing-masing. Dan ternyata di saat kami jalan sendiri itu juri dan nilai. Gimana? Karena kita jalan ternyata dari seorang psikolog, ada kan jurinya juga dari psikolog nih Bang. Jadi mereka bilang dari kalian jalan ke sini tadi aja udah bisa dinilai gitu kan Bang. Jadi gimana karena begitu sampai di luar perbatasan pintu untuk keluar itu kayak aku udah pakai topeng baru nih. Udah sok pede, sok apa ini, depan dalam hati itu kayak dak-dik gitu Bang. Jadi kayak begitu udah depan juri, ternyata juri-jurinya santai. Juri-jurinya juga enjoy gitu. Jadi nggak terlalu yang ini apa, ini kamu harus jelaskan ini apa sih, nggak yang kayak gitu ternyata. Jadi cukup enjoy aja sih. Begitu masuk ke dalam ruangan itu kayak yaudah santai, nggak mau kelihatan takut. Karena kalau misalnya takut pasti orang-orang ya pasti dia nggak bisa ya, karena aku juga bisa nilai orang kayak gitu. Aku lihat mimik wajahnya apakah serem atau gimana ya. Kalau mukanya sedih berarti dia kecewa dengan jawaban dia sendiri. Ternyata orang-orangnya kayak ya udah santai aja gitu. Jadi aku nggak boleh harus terlihatan gitu juga, nggak boleh harus kelihatan sedih. Aku harus kayak mereka juga dong, harus percaya diri. Begitu masuk ke ruangan itu harus percaya diri. Begitu aku masuk kayak hai, kayak mana kamu jawaban tadi, kayak bertukar jawaban. Karena kan dipisahkan mana yang udah jawab, udah wawancara, mana yang belum gitu. Jadi kayak aku sama teman wawancara itu kayak bertukar jawaban lah. Dan jawaban mereka sebenarnya oke juga, keren-keren juga gitu kan Bang. Jadi kayak makin ditambah nih bingung. Aku lolos gak 8 besar gitu Bang. Karena jawabannya benar-benar yang ya jawaban masing-masing tapi itu keren-keren semua gitu Bang. Jadi udah setelah dari situ pengumuman 8 besar. Masuklah juri-jurinya kan. Itu kayak padahal gak ada sound. Begitu juri masuk itu kayak tiba-tiba ada sound aja gitu. Iya Bang. Kayak itu jantung itu kayak wah ini kalau aku ini pada mikir diri masing-masing, ini udah nggak ada yang kepikiran kau kayak mana ya, kau menang apa enggak, ini udah mikir masing-masing ini menang nggak ya gitu kan. Tapi kayak si Perdi ini lagi ngeyakinin ya udah nggak apa-apa kalau kita nggak menang, ya udah nggak menang, ngapain dipala dipikirin gitu ngomongnya itu kayak memang benar-benar Bataknya itu kerasa banget, dia kayak benar-benar support gitu Bang. Jadi dan di situ pengumuman 8 besar udahlah diumumkan kan, kayak itu setelah diumumin ternyata aku lolos gitu Bang. Si teman aku nih dia nggak lolos, tapi dia tetap semangatnya itu nggak yang langsung aku nggak lolos gitu, kayak nggak langsung pudar gitu Bang. Jadi kayak cukup bisa ditiru sifat dia untuk menerima apa yang dia dapat gitu Bang. Jadi kayak dia aja kalau misalnya aku nggak lolos mungkin aku nggak bisa kayak dia yang masih bisa senyum, ketawa sama orang lain, bertukar cerita lagi ke orang lain gitu. Kayak mungkin aku kayaknya bakal sedih, terus aku diam, mungkin murung untuk mengoreksi apa sih kesalahanku gitu. Mungkin dia juga bakal berpikir melakukan itu ya. Iya, cuman cara dia untuk membungkus kesedihan itu keren. Dia masih bisa berekspresi ceria, berekspresi apa gitu kan Bang. Jadi kayak ini nih yang aku harus. Tapi itu kan memang yang dibutuhkan sama duta kan. Bener Bang. Karena peran seorang duta itu kan ya gimana pun kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita emban, dan kita nggak boleh bawa masalah pribadi kita ke dalam peran kita sebagai duta gitu kan. Jadi setelah dari situ kayak kan bisa dibilang udah masuk ke mau pengumuman 4 besar. 4 besar inilah pemenangnya kan. Jadi mau masuk grand final. Di sesi 8 besar itu kita penampilan bakat. Nah, disinilah aku kayak dengan ulos kebanggaanku kayak aku masih memikirkan apa yang aku harus pertunjukin nantinya kan Bang. Jadi teman-teman ada yang memainkan alat musik, ada yang berpuisi, ada yang berpidato di depan, ada yang bernyanyi gitu kan. Jadi kayak aku cukup pede dengan suaraku gitu kan Bang. Jadi kayak aku kayaknya bakal nyanyi deh. Tapi nyanyi apa yang bisa buat orang-orang dia kok bisa nyanyi itu kan. Jadi aku pernah denger satu lagu, itu lagu Aceh. Kayak aku seneng banget, arti liriknya juga dalam banget gitu kan. Jadi kayak aku pilih lagu itu, Hikayat Perang Sabi Bang. Hikayat Perang Sabi itu kayak menceritakan tentang perjuangan rakyat Aceh terhadap
Belanda pada saat perang. Waktu itu namanya Perang Sami. Jadi kayak itu artinya itu cukup dalam kalau untuk kita pelajarin nanti. Itu arti dalam lagu itu panjang banget. Mungkin lagunya nggak cukup panjang tapi itu artinya panjang tentang ya. perjuangan rakyat Aceh sendiri. Jadi kayak aku harus bisa belajar ini di beberapa menit sebelum aku penampil gitu kayak wah ini nge-challenge gitu. Jadi kayak aku hafal, aku harus pahami apa arti dari setiap lirik. Jadi aku nggak hanya paham lagunya aja, jadi aku bisa dapet feel-nya, dimana kita bisa di saat artinya sedih kita harus bisa sedih. Nggak mungkin kita artinya lagi perang apa segala macam bunuh-bunuhan terus kita malah ketawa, kan itu bakal nggak nyambung banget gitu. Nyambung. Dengan mimik yang kita bener. bahagia atau nah, gimana mimik kan itu bener, mimik itu sangat penting dalam sebuah, kalau misalnya kita nyampein puisi, bahkan kita ngobrol pun mimik kita sangat diperhatikan oleh orang-orang. Jadi aku nyanyi, aku nggak tahu ada yang salah atau enggak, tapi ternyata alhamdulillahnya jurinya juga sampai kamu orang Aceh ya katanya kayak gitu. Jadi kayak enggak Pak, saya orang Siantar gitu kan Pak. Enggak, padahal aku udah pakai ulos. Udah pakai ulos dua selempang sini terus bawa ini orang Aceh. Kalau misalnya aku orang Aceh kan seharusnya aku bawa pakai songket, mungkin pakai baju Aceh. Sampai dibilang kayak gitu, Bang. Enggak Pak, saya orang Pematang Siantar gitu kan, dalam hati gitu. Masa aku udah pakai ulos kayak gini masih dibilang lagi orang Aceh gitu. Padahal emang aku ada logat-logat Aceh gitu kan. Apa berarti aku harus belajar bahasa Aceh nih setelah yang aku impikan sampai sekarang itu aku pengen belajar bahasa Aceh. Karena aku 3,5 tahun aku di sini tuh belum ada sedikit pun ada sih beberapa kata-kata kayak ya sedikit lah belajar bahasa, tapi pengen kayak enak aja gitu kayak ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sini gitu kan pakai belajar bahasa Aceh kayak karena bahasa Aceh itu termasuk bahasa yang unik menurutku. Iya, unik. Dimana kayak satu kata aja itu udah artinya itu kayak hampir mirip bahasa Thailand. Iya. Jadi kayak satu kata itu artinya kalau di Inggris itu pronounce-nya beda-beda, kita menyebutkan misalnya iye, itu kan artinya air. Aku kayak ngomong pertama kali iye, sampai teman-temanku ketawa. Kok iye itu apa gitu kan? Salah kok ngomongin, kok mau ngomong apa? Iye, air kan bahasa Acehnya air kan iye kan. Aku bilang kayak gitu. Rupanya nggak usah pala dibaca e-nya gitu kan. Jadi kayak wah unik. Aku pokoknya harus belajar bahasa Aceh. Itu terakhirnya aku bawain lagu itu ternyata berhasil. Dari situlah mulailah pengumuman ke pemenangnya. Pemenang itu kan bahkan aku di situ nggak ada pendukung dari prodi aku sendiri. Pertamanya nggak ada pendukung dari prodi aku sendiri kayak karena ya itulah balik lagi kita ke awal tadi teknik itu mau disuruh apa paling wisuda yang paling ramai. Bener. Itu wisuda itu ajang memang harus ikut sih itu Bang. Kayak misal nih ada satu cewek gitu di teknik gitu kan. Cuma dari satu angkatan cuma ada satu cewek. Cewek itulah yang menjadi primadona nih, diarak paling ramai gitu kan Bang. Bener. Jadi kayak aku nggak punya supporter nih kayaknya. Sedih juga ada person. Dan ternyata nggak lama kemudian Mbak Ida yang videoin aku itu datang sama Mbak Anggi. Oh dia orang teknik juga? Iya. Itu kayak aku mood booster lah ya. Iya, tiba-tiba seneng kan dipanggilin sama MC-nya yang pendukungnya ini. Giliran pendukungku sepi Bang. Kayak mana? Jahat sih mereka ini nggak ada yang tepuk tangan atau bersorak ke aku kan. Terus terakhirnya di mana nih audisinya di mana? Di Aula Cut Mutia. Oh, di aula ya. Iya Bang, di aula benar-benar di aula gitu kan Bang. Jadi kayak ya kelihatan aku sendiri terus nggak ada pendukung gitu kan. Yang lainnya tuh ada pendukungnya dari prodinya masing-masing gitu kan Bang. Jadi kayak wah, ini aku tiba-tiba terdiam gitu kan. Nggak ada pendukung aku. Ya udah pura-pura enjoy aja gitu. Padahal mati sedih juga kan Bang. Terakhirnya cuma nggak lama kemudian aku lihat dari pintu Mbak Ida masuk, dia dada. Dari situ aku mulai percaya diri. Ini aku harus menang, pokoknya aku harus menang. Gimana pun aku menang. Karena dia yang videoin. Nah, di situ karena posisi itu udah libur semester Bang. Jadi di libur semester. Dengan dia datang berarti kan dia mengorbankan untuk dia pulang, untuk menunda jadwal kepulangan dia untuk datang ke yang dimana aku belum tahu menang atau enggaknya. Jadi kayak kalau misalnya aku nih nggak menang, dia datang ke sini terus dia videoin aku, berarti dia effort untuk aku bahwa dia percaya aku menang. Jadi kalau aku misalnya aku nggak menang, kembali lagi pesimis lagi muncul. Kalau aku menang pasti dia kecewa, teman-temanku kecewa gitu kan. Terakhir dia ngechat, sisakan itu masih kuingat sisakan ruang ikhlas ya untuk nanti hari gitu kan. Dia bilang pokoknya tetap semangat Dut gitu kan. Namanya Dut gitu kan, dipanggil Bang Duta gitu kan. Jadi kayak tetap semangat Dut, pokoknya sisakan ruang ikhlas. Itu dia di chat di saat aku udah mulai pengumuman. Aku baca chatnya itu kayak aku nangis. Terus aku nangis kayak wah. Karena sebelum Duta ini aku banyak banget problem yang mungkin aku jalani kayak
dimana kita yang namanya mahasiswa akhir ya bang, kayak pasti ke filter teman-temannya itu ke filter, yang dimana kita kayaknya aku bakal pertemanan dia sampai akhir nih, tapi ternyata di saat momen-momen seperti ini aku kehilangan beberapa teman-temanku dan di situ aku sedih juga, ternyata sedih juga terharu di saat teman-temanku yang lain pada sibuk dengan kesibukan masing-masing, beliau masih sempat untuk mendatangi aku di sini yang dimana aku belum tahu menang atau tidaknya gitu bang. Jadi itu termasuk sebuah gimana ya, dia sebuah kebahagiaan untuk aku sih didatangi beliau gitu kan, yang dia bukan siapa-siapa, dia teman-temanku, tapi disitulah benar-benar kita kayak yang namanya mahasiswa akhir ini di saat beberapa momen itu ada teman itu benar-benar harta karun sih bang, kayak ditemani sampai beberapa momen itu sama teman. Jadi aku seneng, terus aku balas iya mbak, makasih ya mbak, aku manggilnya mbak. Jadi kayak makasih ya gini-gini. Terus habis itu maaf ya kalau misalnya aku belum bisa menang gitu kan. Mungkin belum rezeki, kan keren-keren kali orang-orang ini gitu kan. Alah nggak ada keren, orang kau nyanyi tadi aja sampai merinding aku gitu kan. Juri di depanku aja sampai ngomong kalau dia orang Aceh bukan gini-gini gitu kan. Kayak bohong aja lu, akal-akalan lu aja nih gitu kan. Kayak dia sebenarnya mau menghibur aku untuk sedih atau gimana ya gitu kan. Jadi masuklah ini ke pengumumannya. Jadi kami 4 pasang itu dibarisin di panggung utamanya. Dibarisin, masuklah pengumuman pertamanya. Ada teman aku di satu pasang, kan Duta Humas ini ada 2 pasang. Menangnya 2 pasang. Jadi cewek cowok. Pasangan pertama udah dipanggil ya. Ada namanya Rais Akbar sama Raizia Kamal Hayati. Itu teman aku, si Rais Akbar ini dari angkatan 24. Jadi kayak aku mikir, wah, di angkatan 24. Sebelahku ini ada di bawah angkatannya lagi gitu kan. Jadi kayak apa mungkin angkatan-angkatan baru yang bakal menang, karena kan kami lagi bakal sibuk skripsian atau apa segala macam. Terus udah menang dia kan. Si Raizia ini seangkatanku, cuman dia jurusan ilmu komunikasi bang. Jadi kayak, wah, berat ya saingan ini, berat banget nih, bener ilmu komunikasi bener. Yang dimana memang bener-bener mereka udah paham tentang public speaking, apalagi dia angkatanku yang dimana udah banyak banget yang dilewati kan. Aku di salah satu aku pembuatan video Insecure itu video dia Raizia Kamila Hayati, karena dia exchange-nya udah keluar ke Thailand, ke Malaysia, sedangkan aku cuma sampai mentok-mentok di Jawa Timur gitu. Tapi bangga juga sih, tiket di Indonesia lebih mahal soalnya. Gratis lagi. Gratis lagi. Makanya kayak udahlah. Dia pun naik pesawat, aku udah naik pesawat juga pokoknya gitu kan. Terakhir Garuda lagi kan. Garuda lagi gitu ngomong kayak, wah, ini ya udah enggak usah pikir-pikir yang lain. Dalam hati aku lagi gundah ini kan. Terus Mbak Ida berdiri sama teman-temanku yang awalnya finalis, saling bisa dibilang saling musuhan dalam ajang ini. Tiba-tiba mereka berdiri teriak, Eri udah, Eri menang gitu kan. Kayak di situ aku sedih lagi bang, kayak wah, ternyata aku punya supporter sebanyak ini sebenarnya gitu kan. Jadi kayak mereka udah pokoknya mereka teriak-teriak di belakang itu, bahkan di video kan mereka videoin itu, suara Perdi itu paling besar itu, Eri menang gitu kan. Jadi kayak sampai pemenang begitu udah diumumkan Eri pemenang, kayak di video itu aku ngeliat videonya kayak aku nangis lagi bang, kayak wah, ternyata mereka keren-keren, masih bisa support sementara mereka sebenarnya sainganku. Aku adalah saingan mereka, tapi mereka tetap support saingannya gitu kan. Mungkin kayak wah, keren sih ini. Dari situlah mungkin, dan aku ngerasa kayak ini depan ini pasti bakal banyak perjalanan baru yang aku lewatin. Apa ya gitu kan. Jadi kayak aku lihat duta-duta yang Duta Humas sebelumnya itu kayak mereka keren. Kayak di postingan Instagram, kapan lagi muka aku masuk postingan Instagram, kayaknya bakal masuk postingan Instagram, bakal masuk ke IG Univ, itu kayak satu kebanggaan untuk mahasiswa ini kan. Karena ribuan mahasiswa kan. Benar, ribuan mahasiswa, dan muka kita terpampang, beberapa momen itu bakal terpampang terus-terusan gitu. Jadi kayak wah, aku bakal masuk IG Univ nih, masih tengil-tengilnya gitu. Terus habis itu aku bilang sama Mbak Ida kan foto, pokoknya tag aku nanti, pokoknya tag Univ juga ya, mana tahu muka aku di repost gitu kan. Jadi kayak masih kayak udah menang itu tengil jadi, padahal kau tadi kau bilang kau kalah gini-gini segala macam. Ya udah kan, penting aku udah menang gitu kan. Masih iseng lagi. Terus habis itu alhamdulillah ternyata menang. Disitulah aku kayak seneng, alhamdulillah gitu. Oke, nah setelah perjalanan menjadi seorang duta nih, peran Eri sekarang sebagai duta humas tuh gimana? Kan kemarin bulan apa pengumuman jadi pemenang tuh? Bulan 7 bang. Dan fun fact-nya di hari ini aku grand final menang, besoknya aku ulang tahun. Wih, kado terindah ya. Jadi di akhir aku ulang tahun di 30 Juli, di 29 Julinya itu aku menang. Ya kayak itu yang menambah aku kayak wah, di kado ulang tahunku aja kayak
itu masih sedih senang gitu kan, kayak ulang tahunku ternyata dikasih hadiah ini gitu kan. Itu kayak udah lebih dari seneng yang gue apa, karena aku sebenarnya nggak inget besok aku ulang tahun bang, sampai karena di momen itu aku kayak masih senang ini kan, hektik repost postingan orang gitu kan, jadi kayak wah aku repost orang banyak, terus tiba-tiba ada satu mention dari mama, selamat ulang tahun ya, baru di situ aku baru inget aku ulang tahun bang. Oke. Kayak Tengah malam nggak tuh? Tengah malam mama Oh. ngechat kan, bang, seperti biasa mama ngechat nelpon, baru situ aku ingat, ya Allah aku ulang tahun ternyata gitu kan. Berarti ini kado ulang tahunku gitu kan. Di situ aku langsung sholat, aku nangis karena kayak dari banyaknya apa ini, ternyata ini kado ulang tahun terbaikku gitu kan. Berarti ini yang harus aku jalani ke depannya. Mau gimana pun aku nggak boleh berhenti tengah jalan. Ini yang udah Allah berikan ke aku di saat ulang tahunku juga. Berarti ini memang awal terbukanya di umurku yang baru ini. Aku harus bisa lebih dari bisa lebih naik lagi dari versi aku sebelumnya gitu. Jadi kayak di situ aku nangis, aku telepon mamaku, aku nangis gitu kan bang. Ya udah pokoknya jalani apa yang abang bisa gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa, ya harus bisa. Mau gimana kan, karena abang sendiri yang milih jalan ini, kita kan bukan mama ya. Nggak mungkin mama yang tiba-tiba ngelanjutkan abang jadi duta humas kan, nggak mungkin gitu emang. Bener, kayak masih aja ngelucu ini orang tua ini satu ini gitu. Jadi kayak wah itu kayak udah lanjut udah itu langsung postingan, pokoknya postingan aku itu kayak macam IG all shop. Titik. Itu titik pertama itu untuk menang, belum lagi ulang tahun. Jadi itu kayak sampai 2 hari itu storyku masih gini titik. Jadi gue kayak aku neng Instagramku sendiri aja, Titiknya sampai udah nggak ada jeda ya. Nggak ada jeda bener. Kayak ini kalau aku posting di story WA ini bakal di hide ini pasti storyku sama orang-orang ini, pasti dia bakal disembunyikan. Kayak aku batasin untuk di story WA itu kayak ya udah. Habis itu di IG belum sampai 24 jam aku kan, untuk sekarang bisa diarsipin ya. Jadi kayak aku arsipin nggak apa-apa lah orang yang marah, yang penting udah aku posting gitu kan. Karena nanti bakal naik sorotan juga gitu. Pokoknya itu kayak wah seneng lah, bahkan beberapa teman itu kayak nggak nyangka betul-betul di hari ulang tahunku aku dapat hadiah itu gitu kan bang. Jadi kayak wah enjoy banget sih, itu keren banget. Langsung speechless lah ya. Speechless gitu. Ternyata aku ulang tahun nih, hadiahnya dumas ini gitu kan. Kayak keren sih itu. Oke, nah Eri kalau sebagai perannya sebagai duta humas ini apa sih? Nah, peran duta humas ini kita sendiri seperti namanya, hubungan masyarakat. Jadi kita ikonnya kampus sebagai penjembatan antara informasi masyarakat, terkhususnya mahasiswa ke univ sendiri gitu bang. Jadi kayak kita misalnya ada aduan-aduan dari beberapa mahasiswa atau dari masyarakat, bisa melalui kami untuk nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kayak sejauh ini bisa dibilang banyak sih yang telah kami laluin. Yang pertama itu yaitu sebagai penjembatanan hubungan komunikasi ya. Yang kedua kami di bawah naungan UPT BKP. Itu UPT Badan Pusat Bahasa, Kehumasan dan Penerbitan. Jadi di humas itu ada 3 badan di bahasa. Yang pertama karena di UPT BKP ini sendiri ada tempat terselengganya tes TOEFL di Unimal. Jadi buat teman-teman yang mau tes TOEFL buat Unimal itu sendiri, mahasiswa Unimal itu ada gratis sekali. Sekali percobaan itu gratis untuk mahasiswa Universitas Malik Saleh di situ. Jadi biasanya itu di semester akhir lah ya. Iya bang, itu karena butuhkan karena untuk syarat lulusnya kan harus ada sertifikat TOEFL. Jadi itu di Unimal sendiri punya tes TOEFL yang gratis, bisa diakses juga, mungkin bisa dilihat dari websitenya UPT BKP Bahasa Kehumasan. Lalu ada namanya kehumasan, itulah kami di dalam kehumasan itu bang. Jadi di dalam humas itu sendiri ada namanya, kami bisa ada di broadcasting, kami turun di kegiatan-kegiatan Unimal, turun langsung kayak misalnya kemarin kami di wisuda, di PKKMB, di beberapa aksi memang dari Unimal sendiri memang membawa kami gitu bang. Jadi kayak di kehumasan itu sendiri kami memang aktif kayak di podcast Unimal TV itu kami biasa jadi hostnya gitu bang. Jadi kayak udah lumayan enjoy sih. Memang benar-benar yang dipilih untuk humas ini benar-benar salah satunya adalah mampu public speaking. Itulah karena kita di podcast Unimal TV itu bukan hanya mendatangkan mahasiswa berprestasi saja, tapi di tokoh-tokoh masyarakat kayak kita gini lah. Jadi kayak Eri ngomong sama abang gimana nanti harus feelnya dapat gitu kan. Jadi setelah dari humas ada namanya penerbitan. Nah di Unimal ini punya namanya penerbitan. Jadi buat sivitas akademika yang ingin menerbitkan buku bisa langsung ke UPT Pusat Bahasa Unimal gitu kan. Jadi kayak misalnya pengen nerbitin puisi, buku puisi,
pengen nerbitin buku-buku atau apapun gitu kan, bisa melalui UPT Pusat Bahasa gitu kan. Lalu ada namanya majalah. Cuman di edisi sekarang Unimal ini lagi berhenti untuk majalah. Sebelumnya itu terbit beberapa majalah, sempat mendapatkan anugerah majalah terfavorit gitu dari Dikti Saintek gitu. Jadi untuk majalah sendiri itu isinya dari siapapun bisa masukin ke dalam majalah itu gitu, mengumpulkan karyanya ke Unimal gitu kan. Jadi biasanya itu nanti ada postingan untuk yang mau penerbitan kertas bisa langsung ke hubungan. Itu biasa ada di posting di Univ gitu Bang, jika udah ada slotnya gitu. Terus habis itu di Unimal itu sendiri kayak kami itu memang aktifnya di konten sih Bang. Di konten-konten gitu kan, kayak promosi gitu, kayak les TOEFL, buat konten-konten pokoknya yang bisa mendapatkan views yang bagus. Itu Berarti pokoknya penarik engagement nih bener. dari Duta Humas ya? Bener Bang, jadi kayak kami konten-konten yang lain itu kayak memang harus benar-benar geraknya di bidang, pokoknya kunci pertamanya itu ada di public speaking, yang kedua itu ada di konten creator gitu Bang. Oke, nah aku mau tanya nih sebagai terakhir ya, seberapa mengubahnya Eri yang dulu sampai sekarang? Wah. Sebelum dan sesudah, utamanya yang sesudah ya. Iya benar. Kayak Eri itu sekarang merasanya kayak gimana, atau public speaking yang menjadi lebih atau Iya, gimana? Silakan. Nah, kalau untuk Eri yang dulu itu aku penakut untuk ngobrol sama orang. Kayak tatapan mata gini Bang, kayak kita mata Eye ke to eye mata, ya? eye to eye itu kayak susah. Karena bahkan sama adik-adikku pun ngobrol pun dulu itu jarang tatap mata, karena kayak ada aja yang ku gerakin, ada yang ku ambil. Bahkan aku saking harus, misalnya ada satu momen yang memang harus tatapan mata nih. Aku bakal ngeliat jidat, kepala, rambut, atau enggak di bagian lain selain mata gitu. Jadi kayak pokoknya aku tetap mandang dia, tapi yang lain yang pandang gitu kan. Jadi bukan mata ya. kalau untuk sekarang aku bahkan bisa di situ kayak ngobrol langsung ke orangnya. Nah, setelah dari situ kayak aku bakal ngelihat, sebelum aku ngobrol, aku dulu kayak ngobrol sama orang itu asal-asal. Kayak dia, yang penting aku tahu batasan mana dia orang tua, mana apa. Kayak aku nggak peduli background dia apa, ngobrolnya apa, pokoknya ya udah nggak ngobrol gitu kan. Jadi kalau untuk sekarang aku di kunci public speaking juga nih, kita harus tahu background yang kita ajak ngobrol itu siapa. Jadi kita bisa kayak misalnya kita mau ngobrol sama dia nih, tapi kita nggak tahu latar belakang, kita bakal bingung alur ngobrolnya itu ke arah mana gitu Bang. Jadi kayak kita harus paham background yang akan kita bicarakan ini apa. Jadi setelah dari situ bakal mengalir gitu Bang. Jadi kayak kita ngobrolnya pun santai, kita tahu mana titik sensitif dari dia apa gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Oke, berarti Eri yang dulu itu termasuk bukan pendiam tapi lebih ke Pemalu sih. Pemalu aja ya. gitu sih, karena ketika udah menjadi Duta Humas ini kan ya inilah Eri yang seharusnya yang seperti ini, yang berani berbicara gitu. Apalagi kan kalau sebelum jadi duta nih di masa-masa seleksi itu ada coaching gitu juga nggak? Ada Bang. Ada kan? Jadi kayak kita itu memang coach sama yang udah berpengalaman aja sih, coach pribadi aja sih Bang, kayak gitu. Oke. Nah, Eri, thank you banget buat kehadirannya di sore hari ini. Semoga apa yang Eri sampaikan menjadi informasi yang menarik untuk teman-teman Pro 2, dan juga tentunya semoga untuk karir Eri sendiri menjadi lebih mentereng lagi ke depannya. Amin, dan juga apapun yang dicita-citakan sama Eri terwujud. Dan ini kayaknya mau KKN kan, karena semester 7, semoga sukses lah kan. Amin, ya udah pernah menjadi relawan juga, mudah-mudahan kalau memang relawannya bisa dikonversi menjadi tugas KKN gitu, mudah-mudahan lah itu lebih meringankan Eri sebagai mahasiswa gitu kan. Dan tentunya untuk kedepannya Eri selalu sukses, selalu sehat, dan terima kasih buat kehadirannya di sore hari ini. Semoga berkesan ya. Terima kasih Eri. Oke teman-teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 RRI Pro 2 Lok Sumawe, karena aku masih bakalan nemenin kalian sampai nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus.